Oke, selamat datang di Tapak Nalar. Ini adalah tempat di mana politik, sejarah, dan realita dibahas dan dikaji secara mendalam dan dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, apa jadinya ketika ideologi yang kita anut selama bertahun-tahun tiba-tiba dipertanyakan di tempat umum? Di video kali ini kita akan melihat perdebatan yang sangat panas antara Ketua Umum Gerakan Pembumian Pancasila Anthonis Manurung yang secara terang-terangan untuk melarang Bung Roky Gerung untuk membahas Pancasila. Akan tetapi statement Bung Roky bikin riuh satu ruangan di tempat tersebut. Oke, mari kita bedah argumennya bersama-sama. Saya Anton Manurung, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weta Tungtien, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Saya memberi apresiasi luar biasa. Baru pertama saya hadir di Kongres Pancasila dan saya sedikit memaksakan diri dalam situasi terbatas harus hadir di sini dari Jakarta. Jadi thank you, matur sembah nuwun, Dr. Agus. Baik, saya mungkin tidak bertanya tapi ingin melakukan discernment dan diskursus. Yang pertama buat kawan Roky Gerung. 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di YouTube tentang pernyataan Roky Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada seluruh forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya, ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Habib Rizik. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila, pidato Soekarno, 1 Juni 1964. Saya membaca kalimatnya saja. Supaya tidak kesekian kali Pak, di YouTube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan kongres ini. Soekarno mengatakan, mohon kita dengarkan bersama, mohon maaf, mohon sewu, para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Oke, itu poin satu ya, saya harus garis bawahi Pak Moderator ya. Baik, kemudian menanggapi kedua narasumber yang luar biasa, sahabat saya, Saudara Erlangga, dan juga Bapak Agus. Saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini. Tema ini bagus ya. Gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat bersama dengan Pusat Studi Pancasila Gajah Mada membangun karisma Pancasila.
Saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam tata kehidupan berbangsa bernegara, karena Pancasila belum dipahami historisitasnya apa. Buat gerakan pembumian Pancasila jelas. Historisitas Pancasila adalah Marxisme. Sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa Marxisme adalah historisitas Pancasila? Saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Oke, ya. Soekarno mengingatkan kepada kita, kalau kedua hal ini tidak diterapkan, maka sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi negara. Oke, saya rasa sudah cukup Pak Anton Manurung. Ya, pesannya sudah nyampe bagaimana agar kepada pertanyaan Mas Mungkin yang Erlangga. terakhir, izin yang terakhir, lewat forum terhormat ini, Kongres Pancasila ke-12, ya, semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila. Tidak cukup dengan Kepres 24 2016. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam Pancasila. Oke, terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang sifatnya saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya tuh. Oke, selamat datang di. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia, lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, kan bukan asli Indonesia kan. Sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh. Tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi. Tetapi bukan official ideologi dari negara. Kan nggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma 2, fasisme dan komunisme. Mau nggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Ini adalah tempat di mana sejarah, politik, dan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Oke, selamat datang di. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Dan realita. Agama menjadi kewajiban ketika sila pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluh-pemuluhnya itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang Pancasila itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi 2 hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang. Itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang Weltanschauung dalam bahasa Jerman, atau bilang Vision de Monde dalam bahasa Prancis tuh. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila, itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dalam bahasa Sanskerta. Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi
bacaan Jerman, Prancis, Inggris, Ini adalah tempat tapi dia nggak bisa di berbaca mana Sanskerta. sejarah, politik, dan Kan dasarnya realita begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke. Tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya tuh. Ini adalah Karena lebih tempat berbahaya di mana akibatnya. Sejarah, Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. oke. Selamat Apalagi datang kalau di disebutkan mesti ada satu Tapak Nala. official ideology dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Ya udah, habis negara ini. dan realita. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa Oke. Selamat Nanti datang dulu nggak di usah Pak. Ya. Nanti Tapak diskusinya Nala. di panel di yang ke Ini adalah Ya. tempat di mana sejarah, kasih kesempatan untuk ngomong dan dulu ya. realita. Silakan Bang. oke, saya lanjut ya. Kaji Saya secara bedakan tadi, kan itu saya sebutkan. Sangat mungkin kita akan bertengkar di sini karena forum ini bukan forum ilmiah Ini ansih adalah gitu. tempat di mana Ada aktivis di sejarah, sini nih. politik, dan realita. Oke, Kaji secara mendalam. saya oke. Oke. Ya supaya sedikit catatan kaki, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 Ini tahun. adalah tempat di mana sejarah, politik, Saya ulangi ya dan realita. masalahnya. Ada bayangkan Kaji bahwa secara mendalam. dalil kita adalah persatuan Selamat Indonesia. datang di Boleh nggak dia dibungkus secara Tapak Nala. ideologi? Ini adalah tempat Tidak di bisa. mana sejarah, Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. dikaji Dari secara awal mendalam. negeri ini majemuk, oleh karena itu diperlukan persatuan. Datang di Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara tempat di ideologis. mana sejarah, politik, Dapat nggak dan poin itu? realita. Tentu Anda marah karena kok nggak ada panduan ideologi, apalagi bikin dewan ideologi. Oke. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Politik dan Itu realita. aturan ideologi ketat sekali. Dikaji secara mendalam. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil Tapak Nala. membaca Adalah tempat kecenderungan di mana dunia sejarah dan dia ambil saripatinya itu. dan realita. Bahkan dia rumuskan, ya kalau nggak 3-1 gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Selamat datang di Jadi kita mesti lihat Tapak Nala. kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah, itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya, Naturalisasi. Selamat datang di kan itu dasarnya kan. Tapak Nala. Kita baca, kalau saya bikin tafsir, dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. dan realita. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme? Sila pertama, dia pasti baca Immanuel Kant Tapak Nala. tentang unity of reason. Dia baca San Min Chung Yi. Tempat di mana Banyak yang dia baca. politik Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau dikaji secara tentang mendalam. kedaulatan rakyat. Oke. Selamat Jadi datang Bung di Karno membaca banyak literatur. Tapak Nala. Nah kita tidak mau membaca Tempat di mana dan hanya sejarah mengupayakan sesuatu yang udah final gitu. dan realita. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang Secara mendalam. oleh BPIP juga untuk Oke. mari kita di Pak Rocky ikut seminar tentang Pancasila tuh. Oke. Ini adalah Temanya apa? Pancasila sudah final. sejarah Udah final ngapain didiskusikan? dan realita Kan dungu namanya. secara mendalam. Oke. Selamat datang di Tapak Nala. Jadi saya menginginkan Ini adalah tempat ada di mana panduan sejarah, bernegara. politik, Ada semacam moral dan call. realita. Yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Udah saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi, oke itu akan ada debat panjang tuh. Saya sudah pernah menulis panjang lebar tuh di apa majalah Prisma apa soal begituan. Jadi silakan baca, Bapak. Jadi referensi kita terhadap ideologi itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis. Selamat datang Saya mesti di kasih Lacan di situ, saya kasih Althusser, saya kasih macam-macam tuh, supaya terlihat bahwa itu ideologi itu dan itu tidak mungkin. politik dan realita. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir ya lebih baik Secara mendalam. Pancasila itu dibiarkan terbuka daripada Selamat datang di ditutup sebagai asas tunggal. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. tempat di mana Pancasila sejarah, ditutup dalam versi Soehartoisme. dan realita. Itu dasarnya. Di negara-negara Secara mendalam. Afrika juga banyak
mencari root, mencari akar apa sebetulnya akarnya macam-macam tuh. Ada yang disebut Mobutuisme. Ini adalah tempat Karena waktu itu Mobutu Sese Seko adalah pemimpin Zaire itu. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Nah, saya terangkan sedikit teorinya. Setiap kita, setiap manusia itu mengalami keretakan self, keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya. Sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya. Saya nggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Nah, keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia, maka kita retak. Self kita retak, fragile. Ini adalah tempat Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi dalam demokrasi, di dalam republik, ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya. Nah, itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran, itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi itu. Kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh, tetapi kita balik pada akal sehat lagi tuh, bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya itu. Jadi saya kira itu, dan saya percaya bahwa teman-teman akan merumuskan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas tuh. Yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini, bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam 2 hari ini akan ada bekal pengetahuan di kepala kita, sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan ditukar tambah yang ada di Senayan, masih ada kembalian di sini. Terima kasih Pak Rocky.